Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Retnawati, guru SMA Negeri 1 Sidiwaras Mapol Fisika. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 2 Universitas PGRI Madiun. Di sini saya sedang melaksanakan PPL 1 yang akan mengadakan model pembelajaran problem based learning untuk materi hukum Paskal. Mari kita ikuti kegiatan saya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, untuk mulai pembelajaran silakan berdoa dipimpin ketua kelas. Silakan duduk, siap bergerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini masuk semua ya? Ya. Ada yang mau termasuk? Ada. Saya absen dulu. Kelas 11-8 ya. Saya absen dulu. Ahmad Anissa kerja. Terus Ahmad juga. Anggun Karisma. Oke. Azhara. Evan. Carly. Galang. Kita Melati. Hafiz. Salma. Randy. Niko Fatul. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ini ada soal dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama dan nomor absen. Silakan belajar ya, waktunya 5 menit. Yang sudah bisa dikumpulkan. Udah ya, sudah semua. Sekarang dilihat ada yang tahu ini gambar apa? Bendungan. Masih ingatkah mengapa bendungan itu bagian dasarnya dibuat tebal? Agar mengurangi volume air. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang tekanan hidrostatik? Dulu kalian atau kemarin
kemarin ya sudah belajar tentang tekanan hidrostatik. Apa itu tekanan hidrostatik? Dipengaruhi oleh apa? Besaran tekanan hidrostatik. Angkat tangan, ayo angkat tangan. Delvina, ayo, apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatik? Ya, tekanan hidrostatik. Jadi tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang disebabkan oleh media yang tidak tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh apa? Massa kinesis dan kedalaman. Jadi kenapa ini apa itu bendungan bagian dasarnya dibuat lebih tebal? Karena agar tidak jebol ya. Kenapa kok tidak jebol? Karena zat cair terbesar berada pada dasar. Nah, seperti itu sudah dijawab namanya ya. Semakin dalam tekanan hidrostatisnya itu semakin besar. Jadi agar bendungan tidak jebol karena tekanan zat cair terbesar itu berada pada dasar. Nah, sekarang perhatikan ini yang akan saya demonstrasikan ya. Plastik saya kasih air salubari. Coba kalian perhatikan, kelihatan ya? Dan untuk bagian atas saya tekan. Nah, bagaimana keadaan pancaran airnya? Lebih cepat. Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan. Ya, pancaran airnya ya. Nah, dari demonstrasi ini, bagaimana pola pancaran airnya? Bagaimana? Lebih cepat. Keadaannya gimana? Sama ataukah berbeda? Berbeda. Berbeda? Ya. Masa berbeda? Coba lagi ya. Saya tekan. Nah, pancaran airnya itu akan sama kan ya? Sama. Pancaran airnya sama. Seperti itu. Nah, kira-kira kenapa kok bisa sama itu gimana? Kenapa pola pancaran airnya sama? Jadi pancaran air ketika plastik ditutup dan ditekan itu adalah sama. Kenapa sama? Karena tekanan yang diberikan ke segala arah, tekanannya yang diberikan itu diteruskan ke segala arah. Jadi pola pancaran airnya itu sama besar. Nah, itu sesuai dengan penjelasan dari materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang apa Cak? Hidrostatis apa tadi? Hukum Pascal. Coba dibuka bukunya tentang hukum Pascal. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Pascal. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa bisa menjelaskan hukum Pascal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah percobaan nanti siswa dapat menerapkan persamaan hukum Pascal sehingga menyelesaikan LKPD seperti itu. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan eksperimen, siswa dapat menganalisis hubungan antara luas penampang dengan daya yang diberikan untuk mengangkat beban. Ini dasar teori dari hukum Pascal. Hukum Pascal
dengan nama orang yang melakukan eksperimen, yaitu Blaise Pascal. Beliau melakukan percobaan tentang air dan menyatakan bahwa air keluar lebih jelas dan lebih jauh lewat lubang pada wajah yang permukaan atasnya terbuka dibandingkan dengan wajah yang permukaan atasnya tertutup. Nah, hal ini dikenal dengan prinsip Pascal. Kenapa seperti itu? Karena tekanan air yang lebih besar pada wajah yang terbuka. Ini Blaise Pascal. Beliau menemukan teori hukum Pascal ini, yaitu tekanan yang menimbulkan zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan secara merata ke segala arah sesuai dengan yang saya demonstrasikan tadi ya. Jadi air ditaruh di dalam plastik, ditekan, jadi apa itu pancaran airnya sama. Apa hukum Pascal? Hukum Pascal adalah keterkaitan antara tekanan yang disebabkan oleh zat cair dalam ruang tertutup. Hukum Pascal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan benda harus diteruskan ke segala arah. Hukum Pascal ini hanya dapat diterapkan pada fluida, yaitu umumnya fluida air. Nah, ini rumus hukum Pascal. Jadi P1 sama dengan P2. P itu F per A. Nah, F itu gaya, A-nya luas, D-nya dia. Ini rumus hukum Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jika kita tahu diameter, ini rumusnya seperti ini. Penerapan hukum Pascal ini ada di mesin hidrolik, ya, rem hidrolik, burung kerak. Ini coba kalian perhatikan. Ada video tentang jembatan gerak. Artinya, jembatan-jembatan ini kerap menjadi elemen estetis yang mempercantik tampak lanskap sebuah kota. Beberapa lingkungan jembatan gerak ini sekaligus harus menghadiri perjumpaan kita di teknis edisi kali ini. Jangan lupa, tayangan kami juga bisa disaksikan di channel YouTube CNN Indonesia di playlist teknologi dan gadget. Saya Reza Hanum pamit undur diri dan jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Populasi dari sebuah kota, struktur pendukung moda transportasi menjadi suatu hal yang tak bisa dielakkan. Salah satunya adalah kebutuhan akan sebuah jembatan yang menjadi sangat penting, khususnya pada kota yang dilewati oleh aliran sungai berukuran lebar. Di sebagian kota, sungai dengan karakteristik lebar ini juga kerap menjadi salah satu moda transportasi air. Kehadiran sebuah jembatan gerak dianggap hal yang penting demi mengatur pergerakan berbagai alat transportasi, baik di darat maupun di air. Dibangun sejak tahun 1886 hingga 1894, London Tower Bridge menjadi salah satu ikon dari ibu kota negara Inggris tersebut. Jembatan dengan panjang kurang lebih 40 meter ini berada di atas Sungai Thames. Bagian utama jembatan dapat bergerak naik agar berbagai moda transportasi yang melintas sungai dapat bergerak secara aman. Mekanisme jembatan dilakukan secara hidrolik sebanyak 1000 kali dalam setahun. Nah, itu tadi anak-anak ya, jembatan gerak yang telah kalian lihat. Untuk itu sekarang dilanjutkan untuk video berikutnya, yaitu tentang dongkrak hidrolik.
pagi dan saya baik dari Pantauan Channel. Hari ini kita akan membandingkan ketiga buah dongkrak yang akan kita gunakan pada city car yang ada di depan saya ini. Jadi saya akan mencoba membandingkan dari ketiga buah dongkrak ini yang mana yang lebih mudah digunakan kalau kita memiliki city car yang tidak terlalu besar seperti ini. Jadi kita akan ukur apakah ini sesuai untuk jarak ketinggian mobil yang hanya seperti ini sekitar 160 mm dibandingkan dengan mobil yang tinggi seperti ini kan sangat tinggi sekali ya, jadi tentunya dongkraknya juga akan berbeda. Nah, ini kita akan review untuk city car ini. Sekarang ada 3 buah dongkrak. Jadi ini dongkrak yang pertama. Ini dongkraknya tipenya hidrolik, dikenal juga dengan sebutan dongkrak botol. Dan ini bentuknya memang seperti botol ya, seperti ini. Nah, ini kedua adalah dongkrak buah mobil. Jadi kalau biasanya kalau kita beli mobil baru itu dapatnya dongkraknya seperti ini. Ini mekanis yang menggunakan baut yang ada dekatnya seperti ini. Dan ini yang ketiga adalah dongkrak hidrolik juga. Ini tipenya hidrolik, dikenal juga dengan sebutan dongkrak buaya. Dikatakan dongkrak buaya ini karena ini kalau digunakan ininya yang naik, jadi dia mengangkat seperti buaya gitu ya kan. Oleh karena itu, sekarang kita coba dari semua dongkrak ini yang mana yang paling tepat kalau kita gunakan untuk city car yang ada di depan saya ini. Ini dongkrak yang pertama yang kita bahas adalah dongkrak bawaan mobilnya dulu ya. Jadi kalau kita mobil itu biasanya kita akan mendapatkan dongkrak yang seperti ini. Ini dia kelengkapannya ada di dalam tas boxnya. Dan ini juga untuk kunci membuka bannya biasanya juga berguna untuk membantu memutar si dongkraknya. Jadi kita coba yang ambil mudahnya aja. Kalau mobil seperti city car ini kan dia ada tempat untuk meletakkan dongkraknya di bawah sini. Posisinya seperti ini. Sekarang kita coba untuk menaikkan mobil menggunakan dongkrak ini. Kita lanjutkan untuk video berikutnya ya, tentang penggunaan rem cakram. Sepeda motor dan mobil saat ini dilengkapi dengan sistem pengereman yang sangat efisien. Pengereman sangat efisien sehingga kendaraan Anda bisa berhenti dengan aman dalam sepersekian detik dalam keadaan darurat. Anda menarik tuas, kemudian minyak rem dekat tuas dikompresi. Melalui saluran rem, cairan terkompresi ini terhubung langsung ke bantalan rem sehingga bantalan rem diaktifkan. Sistem pengereman yang baru saja Anda lihat ini dikembangkan selama 5 dekade terakhir dalam penelitian dan pengalaman praktik. Mari kita pelajari bagaimana para mekanik mengembangkan sistem pengereman yang efisien ini, atau lebih khususnya lagi, mari kita pelajari fisika yang menarik di balik rem cakram. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana daya kecil yang dihasilkan oleh tangan Anda pada tuas rem sudah cukup untuk menghentikan roda sepeda motor. Para mekanik menciptakannya dengan menggunakan hukum Pascal. Saat Anda menggerakkan tuas, piston kecil juga bergerak. Piston diisi minyak sehingga minyak terkompresi. Jika Anda memperhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat bahwa piston ini terhubung ke piston besar melalui kabel. Singkatnya, piston besar terletak di dekat bantalan rem dan piston kecil berada di dekat tuas rem. Menurut hukum Pascal, tekanan pada kedua piston harus sama. Ini berarti bahwa gaya yang Anda terapkan pada ujung tuas akan dikalikan berlipat-lipat pada ujung bantalan rem karena perbedaan area piston. Daya ini akan memindahkan bantalan rem dan menekannya ke cakram rem, sehingga roda berhenti. Cakram terhubung langsung ke roda.
Untuk menambah area yang lebih jauh, umumnya 2 piston digunakan di ujung bantalan rem. Hal menarik lainnya yang dapat Anda amati tentang mekanisme ini adalah piston hanya ada di satu sisi. Jadi, bagaimana bantalan rem di sisi lain bergerak? Hal ini bisa terjadi karena pengaturan pintar yang dikenal sebagai mekanisme kaliper mengambang. Perlu dicatat bahwa bagian terbesar dari mekanisme ini yaitu kaliper tidak statis di satu tempat, melainkan bebas untuk bergerak secara linear. Dukungan kaliper terpasang pada sepeda motor. Anda dapat melihat bagaimana kaliper bergerak di sepanjang bagian yang statis ini. Ini berarti ketika tekanan menumpuk di dalam silinder, kaliper mengambang juga akan bergerak berlawanan dengan gerakan piston. Sepatu rem lainnya terpasang langsung ke kaliper mengambang, sehingga tindakan pengereman akan terjadi dari kedua sisi secara bersamaan. Tadi itu adalah Karena gesekan antara cakram dan bantalan rem, maka akan dihasilkan panas, dan cakram menjadi sangat panas. Untuk itu sekarang silahkan Pada untuk sepeda motor, kelompok, suhu kita cakram dapat akan, dikendalikan karena praktek sirkulasi atau udara di eksperimen sekitarnya. tentang hukum Pascal. Anda- Saya bertanya ke kelompok mengambil alatnya juga.
pembukaan yang kita lakukan tadi. Bagaimana bentuk desain hidrolik mobil cucian? Ruas penambang adalah ruas permukaan dari suatu benda atau bidang gaya tarikan atau dorongan roda suatu benda. Tekanan berbanding antara besarannya gaya yang diberikan dengan ruas penambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ya, tepuk tangan. Dari teman-teman kalian sesuai dengan materi bagaimana tekanan yang diberikan pada zat cair dalam suatu bentuk ditelurkan ke segala arah dan sama sasaran. Nah, ini jadi hukum pascalnya. Di sini kesimpulannya daya benda berbanding lurus dengan ruas benda pertama. Daya benda pertama berbanding lurus dengan ruas benda kedua. Terima kasih sudah melaksanakan pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Tolong dipelajari LKS-nya di rumah. Sebelum kita tutup, minta tolong ini di lembar refleksinya dikerjakan dulu. Yang siswa saja ya. Biar